Program Skill to Succeed Global Grant ke-7 ini bertujuan untuk membekali peserta didik usia 12 sampai dengan 24 tahun terkait dengan kesiapan kerja. Untuk usia spesifik 12 sampai dengan 16 tahun itu secara khusus kami tujukan untuk mempersiapkan atau mendorong, memotivasi mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Sedangkan untuk yang usia 17 sampai dengan 24 tahun itu memang kita bekali untuk kesiapan kecakapan kerjanya gitu, seperti itu. Untuk kegiatannya sendiri, pertama-tama kita lakukan pelatihan untuk guru yang akan mendampingi TOT. Itu kita lakukan selama 5 hari, lalu setelah itu guru melanjutkan kepada para peserta didiknya untuk jangka waktu 3 sampai dengan 4 bulan. Kenapa? Karena kita ingin peserta didik memiliki waktu untuk mendigest ataupun untuk menyerap pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Jadi di pelatihan Skill to Succeed ini kita mempersiapkan siswa atau murid-murid kita untuk memiliki soft skill terkait dengan kesiapan ketika udah pasca sekolah dalam kesiapannya untuk bekerja gitu. Bisa jago melukisnya, dia pertama harus berlatih, kemudian rajin berdoa dan beribadah ya, dan yang terakhir adalah sekolah. Di beberapa materi-materi terkait dengan misalnya nih komunikasi, kerjasama, kemudian ada juga visi dan cita-cita, kemudian untuk bisa menulis surat lamaran pekerjaan, itu semua dibutuhkan dirinya ketika sudah ada di dunia pekerjaan, seperti itu. Mukid sadar, Mukid punya hambatan? Iya. Ya. Apakah kamu tersinggung dengan keadaan itu? Enggak, mau kenyataan ini. Harapannya Mukid bisa seperti apa ke depannya? Coba diceritakan. Banyak manfaat bagi orang. Nggak nyusahin orang. Supaya nanti ke depan bisa membantu orang lain dan tidak nyusahkan orang lain, Mukid harus apa sekarang? Banyak mencari ilmu, banyak menemukan orang baru saja. Awal PSBM hanya belajar mengajar sendiri. Saya coba yang untuk mengajar sendiri. Kalau ada orang banyak, orang-orang hebat, kayak Bapak Presiden, kayak menteri-menteri, apa yang kamu mau pesan pada mereka untuk kamu, teman-teman disabilitas, apa yang mau kamu minta? Merhatiin aja, jangan kira tapi jangan potensi sebenarnya teman disabilitas juga banyak yang berpotensi bagi negara. Melalui program dari kerjasama dengan Save the Children dan Ibu Foundation, mengikuti program kesiapan kerja bagi orang muda dengan disabilitas. Terlibat dalam program ini dengan mengikuti 8 modul pelatihan yang
yang dimulai dari program awal yaitu sosialisasi dulu, terus ada TOT bagi guru, dan akhirnya ada program pelatihan soft skill yang diikuti oleh semua anak yang mengalami hambatan tadi. Dari program ini kami juga sudah mendapatkan kesempatan untuk para lulusan kami, yaitu kerja misalnya di Alfamaret, ada kerja di industri lain, dan mudah-mudahan nanti termasuk bisa kerja di lingkungan pemerintah. Kita berbalik pada kesiapan kita, kita harus mempersiapkan anak, terutama soft skill-nya ini yang dibangun, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak kami. Dari program Skill to Success ini, peserta didik mendapatkan banyak sekali praktik baik, mulai dari kepercayaan diri yang terus meningkat, bagaimana mereka berkomunikasi efektif, mengenal wawancara, mengenal dunia kerja secara langsung dengan adanya praktek kerja lapangan dan juga magang, dan sehingga mereka kedepannya sudah siap untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Tantangan yang kami hadapi adalah perbedaan karakter peserta didik yang membuat kami harus ekstra memahami mereka agar mereka mampu memahami soft skill, baik mulai dari modul awal sampai modul akhir, bagaimana mereka bisa praktek kerja di lapangan. Hey, sadar, putar, resah, tepat, betul khusus, seperti istana, ping, tapi foto buat lebih, tak bisa resah, aku tidak sadar, resah. Sadar, tetap bisa, tetapi tetap cepat, tapi tetap bisa, diri. Wow, suatu berjadi bulu sadar, aku bertahan diri, untuk berdepan. Putu apa dadar putu Sandi sih sebenarnya nggak terlalu banyak kendala ya gitu, jadi maksudnya kita arahin Sandi gini juga dia udah cukup ngerti sih. Kalau dari pekerjaan sih Sandi sangat membantu kita. Soalnya setiap pekerjaan yang kita kasih ke Sandi itu Sandi selalu tepat waktu gitu untuk mengerjakannya tuh. Terus ya cepat juga, rapih juga, ya sangat diandalkan sih sama kita gitu. Kayaknya kita ya yang harus ngikutin. Maksudnya sih kita belajar cara mereka berbicara gitu kan seperti apa. Soalnya kan kalau selama ini kita cuma lewat by WA, tulisan, kadang gerak bibir gitu kan. Nah, kita belum bisa bahasa isyaratnya mereka gitu. Jadi kayaknya perlu pelatihan itu deh ke kitanya gitu. Kebetulan salah satu siswa saya yang bernama Najwa sedang mengikuti program pelatihan kesiapan kerja anak dengan disabilitas. Pada awalnya Najwa mengikuti program TOT kesiapan kerja, dilanjut dengan pelatihan di LPK Ariyanti juga selama 3 hari, dan sekarang masuk pada tahap proses magang di salah satu perusahaan. Saya memilih Rumah Bunga Cake. Kenapa? Karena basic Najwa itu memang ada di tata boga, yaitu membuat kue. Maka dari itu saya berusaha mencari tempat yang notabene-nya sesuai dengan kemampuannya Najwa. Dan alhamdulillah sudah masuk di 10 hari ini dia mengikuti magang di sini. Tidak ada kendala, berjalan lancar dan sangat bermanfaat bagi kami khususnya.
Sebelumnya kita ucapkan terima kasih sih untuk kesempatannya Najwa sudah bergabung di tim Rumah Bunga Kek ya untuk magang. Dengan Najwa, siswa yang mempunyai hambatan itu tidak menjadi kesulitan bagi tim Rumah Bunga Kek karena Najwa itu bisa mengikuti arahan dari kita selama berprosesnya magang. Untuk Najwa sendiri tugasnya kita arahkan ada baking, ada untuk membuat adonan kue juga, terus ada juga masuk ke tahap finishing gitu. Alhamdulillah pada hari ini job fair untuk disabilitas bisa dilaksanakan kerjasama dengan Save the Children. Alhamdulillah, kemudian kesan saya mudah-mudahan job fair ini menjadi agenda tahunan khususnya di Jawa Barat dan khususnya juga di Kota Bandung. Bersama ini dengan Save the Children, alhamdulillah khususnya untuk dukungan kaum difabel atau disabilitas di dalam memasuki dunia kerja, kita mengadakan beberapa pelatihan-pelatihan. Mudah-mudahan program pelatihan ini bisa mengembangkan minat, kemudian juga bakat, kemudian di dalam kesiapan memasuki dunia kerja bersama-sama. Untuk kegiatan Save the Children ini kami sangat apresiasi karena selama ini kita Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung sudah bekerja sama dengan Save the Children ini sudah lama. Termasuk untuk kegiatan-kegiatan di kemarin pelatihan menjahit, kegiatan digital printing, lalu pembinaan ke SLB ini kita sudah berjalan. Mudah-mudahan ke depannya kami bisa selalu berkolaborasi dengan Save the Children atau dengan Yayasan Ibu Foundation ini supaya kegiatan ini bisa terus berlanjut dan unit layanan disabilitas kita bisa bekerja sama bersama-sama. Alhamdulillah saya bisa menghadiri acara job fair disabilitas ini yang diadakan oleh Save the Children, Ibu Foundation juga kerjasama dengan Kadin Kota Cimahi. Di mana Kadin Kota Cimahi hadir di sini sebagai mentoring. Karena Kadin ini adalah wadah para pengusaha dan kita pun juga kemarin melakukan kerjasama dengan Save the Children dan Ibu Foundation untuk menjadi mentoring entrepreneur disabilitas karena memang kita juga tidak memilah-milah antara yang normal dan memang berkebutuhan khusus. Apa tujuannya? Tujuannya di sini adalah supaya anak-anak entrepreneur disabilitas bisa mandiri dan bisa diterima oleh masyarakat. Yayasan Ibu mendapatkan amanah dari Save the Children untuk menjalankan program yang kita namakan dengan Skill to Succeed. Program ini bertujuan untuk memberikan kesiapan kerja bagi orang muda dengan disabilitas. Dalam mencapai tujuan tersebut, ada beberapa kegiatan yang kami intervensi, yang mulai dari pelatihan soft skill kita khususkan, kemudian magang, dan juga parenting kepada orang tua untuk mendukung kegiatan anak-anak pasca mereka sekolah. Harapannya dari Save the Children tentu saja program praktek baik ini bisa di leverage atau sebarluaskan lebih lagi karena kami saat ini kan baru bekerja di Jawa Barat saja. Kami juga ingin pendekatan serupa itu bisa diadopsi di provinsi-provinsi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia kerja itu kami harapkan juga lebih bisa menyerap tenaga kerja disabilitas sesuai yang diaturkan dalam undang-undang. Supply dari sekolah, dalam hal ini SLB, itu juga bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan peserta didiknya untuk bisa masuk di dunia kerja. Jadi mudah-mudahan ke depannya ada yang support dan ada yang membawahi, menaungi untuk anak-anak disabilitas, bahwa anak disabilitas juga sama,
sejajar dengan anak-anak yang lainnya.